Pak Mahfud MD Menko Polhukam suka nyeleneh ya. Berstatementnya itu suka nyeleneh. Ya, salah satu contoh ketika malaikat masuk ke dalam sistem berubah katanya menjadi iblis. Itu adalah kata-kata yang nyeleneh kalau menurut saya. Karena apa? Karena sistem ini dianggapnya menyimpang oleh dia. Sistem ini dianggapnya buruk ya, malaikat pun masuk ke dalam sistem berubah menjadi iblis katanya ya. Jadi itu sama saja menelanjangi diri sendiri. Karena apa? Karena dia sendiri ya yang masuk ke dalam sistem. Yang sebelumnya kita lihat dari Pak Mahfud MD ini seorang intelektual ya, ahli hukum tata negara kalau tidak salah, dan dia sebagai muslim yang taat, bahkan saya lihat itu sebagai cendekiawan muslim dari Madura loh, Islamnya yang sangat kental sekali ya. Namun kenapa ya Pak Mahfud ini selalu nyeleneh ya. Nah, yang baru-baru ini dia pernah berstatement masalah rempang ya, masalah rempang ya di Pulau Batam ya. Kan ada indikasi isu ya, ada penggusuran lahan ya untuk sebuah industri ya. Berarti ini kepentingan investor ya. Nah, Pak Mahfud MD mengatakan bahwa kasus rempang ini katanya ya, kalau tidak salah begitu, kasus rempang ini bukan kasus penggusuran katanya ya, bukan masalah penggusuran, tapi masalah pengosongan lahan katanya. Bukan kasus rempang, bukan kasus penggusuran ya. Isu rempang ini adalah masalah pengosongan lahan. Nah, ini kalau menurut saya ini nyeleneh ya. Kenapa saya katakan nyeleneh? Kenapa? Karena statement ini bentuk endorse ya, bentuk pembenaran terhadap hal yang tidak benar ya. Saya ulangi, bentuk pembenaran terhadap hal yang tidak benar ya. Statement dari Pak Mahfud MD ini terkait isu rempang di Pulau Batam ya. Di situ terjadi perseteruan antara warga dengan aparatur negara ya, karena warga mempertahankan hak hidup di lokasi tersebut yang telah bertahun-tahun bahkan ratusan tahun ya, lebih awal dia hidup di situ daripada perizinan-perizinan terhadap lokasi tersebut ya. Nah, itulah ya kalau menurut saya statement dari Pak Mahfud MD ini sangat nyeleneh, dan sering sekali saya lihat, saya dengar ya statement Pak Mahfud ini ya. Banyak yang nyelenehnya, dan akhirnya ya apresiasi saya terhadap Pak Mahfud MD ini tidak tidak percaya, distrust ya. Saya distrust dengan statement-statement Pak Mahfud MD ini. Karena apa? Karena banyak berani mengungkap masalah namun langkah konkretnya tidak ada. Bahkan yang lebih kita dengar, lebih kita lihat ini adalah endorse terhadap kekuasaan. Bahkan ya baru-baru ini ya di media sosial ya, Pak Mahfud MD ini diisukan 3 periode dengan Pak Jokowi. Berarti Pak Mahfud MD ini adalah kelompok mereka ya, kelompok penguasa. Siapa Pak Mahfud MD ini ya? Kita cari tahu, silahkan tanya sendiri ya. Oke, makasih Pak Mahfud MD. Semoga Pak Mahfud MD ini adalah sebagai waliullah ya, kata Buya Aradi Hasim juga ya. Karena waliullah ini ya tidak bisa dilihat ya, tidak bisa ditebak, tidak bisa diterka ya, gerak gerik dan tingkah laku juga sikapnya ini. Yang jelas
yang kita lihat hari ini ya Pak Mahfud ini sering nyeleneh dari berbagai macam statementnya. Nah, begitu saja ya. Makasih Pak Mahfud. Semoga Pak Mahfud tidak buffer. Semoga Pak Mahfud sebagai negarawan yang benar-benar berjiwa besar ya, menerima kritikan dari imperial, dari kami sebagai rakyat termarginalkan. Dan ini berdasarkan pasal 28 ya, hak untuk mendapatkan pendapat, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk kebebasan dalam berbicara dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.